Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian yang ke-12 kali ini, kita akan mengenal cara kerja rumus if. Ini juga sekaligus video saya yang ke-763. Sebelum mulai mengenal rumus if, saya akan meresume hal-hal apa yang telah kita pelajari, terutama yang terkait dengan formula atau rumus. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti simulasi dan sekaligus penjelasannya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, jadi saya akan merangkum rumus-rumus apa yang sudah kita pelajari. Ada 9 ya. Ada 9 rumus. Ini adalah rumus yang ke-10 hari ini atau video ini. Nah, 9 rumus yang telah kita pelajari dan harus Anda paham itu yang pertama sum, kemudian max, min, average. Ini adalah 4 rumus yang wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Anda harus paham. Kemudian kita juga mengenal rumus left, rumus right, rumus mid, rumus did, kemudian rumus P lookup dan H lookup. Sebetulnya lookup, H lookup dan V lookup itu sama ya. Sudah saya jelaskan di dalam video nomor 11. Sedangkan pada video yang ke-10 ini kita akan mempelajari yang namanya rumus if. Nah, 1, 2, 3, 4 ini 1, 2, 3, 4 yang saya blok warna hijau ini hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar nih ya. Kemudian ini bagian 1, bagian kedua itu yang saya blok warna biru, dan yang bagian ketiga saya blok warna kuning, yang keempat ini saya blok warna pink ya, pink yang ini. Nah ini, kemudian yang ini kita kasih warna ungu. Ungunya agak muda aja ya. Yang mana ya? Mungkin ini jelas nggak? Nggak jelas ya. Saya kasih warna teksnya putih. Nah, ada area 5 area, yaitu hijau, biru muda, kuning muda, magenta, dan ungu. Ya. Nah, untuk yang ini kita menggunakan yang disebut sebagai instant wizard. Ya. Yang nomor 1, 2, 3, 4 sum max min if itu karena hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita tinggal klik-klik aja di daerah ini kan, auto sum punya anak-anak itu ada max min average, sehingga sudah sangat-sangat simple. Maka saya menyebutnya sebagai instant wizard, tuntunan secara instan. Instant wizard itu maksudnya tuntunan ya. Jadi ini instant wizard. Oke, ini sekaligus belajar ini ya, membuat teks supaya dia bisa bentuknya seperti ini. Anda bisa mengenal yang namanya format cell. Format cell yang sudah kita kenal di date itu juga bisa kita atur alignment-nya. Kalau kemarin kan nambahnya di sini, nambahnya date di alignment-nya. Fitur-fitur semacam ini pada perjalanan selanjutnya nanti akan kita kupas juga sebagai selingan. Dan ini pun boleh dipakai sebagai inspirasi. Macam itu ya. Nah, ini terlalu kecil nanti ya.
terlalu kecil ya. Ya mungkin justru ini triknya, ini instant wizard supaya bisa terbaca. Ini saya ubah aja ya, tidak di teks seperti itu, tetapi saya kasih simbol ini sekaligus. Ini juga selingan, untuk kasih selingan. Kita punya simbol-simbol dalam sheet ini, ada banyak simbol, salah satunya simbol ini. Nah, simbol ini kita pakai gini, seperti kurung kurung buka, kurung tutupnya, kurung kurawal tutup. Ini saya tebalkan. Gini saya kira lebih bisa diterima. Ya kadang-kadang kita perlu selingan-selingan semacam ini. Ini kan Anda bisa setting. Oh, ini, nah gini aja. Yang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel aja. Jadi 4 ini yang saya kasih kurung ini itu disebut instant wizard. Lalu untuk menjelaskan tulisan atau teks instant wizard, Anda boleh pakai teks ini. Ya saya yang sampaikan ini yang simpel-simpel aja, sederhana, tapi bisa langsung Anda praktekkan. Itu yang penting di dalam belajar untuk itu. Nantinya pada waktunya Anda akan sadar bahwa ternyata seiring dengan berjalannya waktu, Anda akan banyak menerima ilmunya. Ya. Jadi yang saya kasih warna tulisan merah ini instan, artinya Anda nggak mungkin lupa. Sehingga tidak ada alasan membuat rumus sum atau max atau min, average. Dulu pernah bisa, sekarang lupa gitu tidak ada alasan. Tidak ada alasan lagi seperti itu. Kenapa? Karena memang kita sudah tahu rahasianya. Ya. Jadi apapun, segala sesuatunya kalau kita tahu rahasianya akan semakin mudah kita di dalam mengerjakannya, saya kira itu. Ini kenapa ya? Oh ini ada yang error saya. Nah hal praktis gini memang kalau jarang dipakai ya seperti ini, menjadi jengah gitu ya. Ya udah gini aja. Ini yang bagian satu. Bagian kedua ini saya kira kalau kita mau memanfaatkan illustration dalam bentuk shape ini boleh. Jadi ini saya memberi informasi sekaligus inspirasi bahwa ada fitur-fitur di Microsoft Excel semacam yang saya peragakan ini. Nah ini yang disebut sebagai, oh ya ini 3 hal ya, maaf, ini nanti mulai, ini saya copy aja, copy. Nah mulai dari left sampai dengan if, ini nanti kita akan menggunakan yang namanya 3-step wizard. Dimana 3-step wizard sudah tidak asing lagi karena beberapa penjelasannya sudah saya sampaikan macam itu. Oke. Nah ini yang disebut sebagai 3-step. Nah 3-step wizard. Begitu, ini harus paham. Sehingga dari penjelasan resume ini tentu nantinya Anda akan lebih mudah ya di dalam memahami rumus if. Karena Anda sudah belajar left, belajar right, mid, dan did. Oh ya, ini salah apa? Untuk bagian
Nah, ini nih. Jadi left, right, mid, left, right, mid ini satu kelompok, ya. Di kelompok satu, dua, tiga, empat, lima. Ini satu, ini kelompok dua, kelompok tiga, empat, dan lima. Ini satu, jadi itu satu. Bagian pertama yang disebut sebagai insert itu kelompok satu. Sedangkan yang ini sebagai kelompok dua, macam itu ya. Gitu. Ini bagian 3, ini 4, ini 5. Nah, di luar 10 rumus ini kita juga akan mengenal banyak banget ya, banyak sekali maksudnya. Banyak sekali rumus-rumus yang harus kita tahu. Namun untuk menuju rumus-rumus yang lain kita tetap harus melewati pemahaman tentang 4 atau 5 kelompok tersebut. Karena tanpa Anda paham bagian-bagian ini, tentu Anda mengalami kendala di dalam pemahamannya. Namun tidak perlu khawatir, asal Anda tekun, rajin mengikuti video-video pendek yang saya setiap hari kirim di YouTube, insya Allah ya, pastilah, hukumnya pasti karena ini ilmu pasti, ya, Anda pasti akan memahaminya. Nah, ini. Hingga kalau ini saya kasih blok warna hijau, ya ini juga harusnya sama. Ini saya rapikan ya, mohon maaf, ini saya rapikan supaya Anda semakin percaya diri di dalam memahami rumus-rumus ini. Karena jangan sampai salah persepsi, rumus itu bukan dihafal ya, tetapi dipahami. Sehingga tidak ada istilah lupa. Jadi peserta kursus di LPK Santo Komputer, kalau saya tanya, paham atau tahu tentang, misalnya pertanyaannya, apakah Anda tahu tentang rumus if misalnya, atau VLOOKUP misalnya, atau rumus yang lain? Jawabannya cukup menggelikan ya, karena apa? Karena mereka umumnya menjawabnya, dulu bisa sekarang lupa. Ya sambil ketawa-tawa gitu, lucu saja sih. Nah, saya ya melucu juga. Itu lumayan, Anda dulu bisa sekarang lupa. Ada banyak teman-teman Anda itu yang dulu nggak bisa sekarang lupa, itu aneh. Ini ketawa, ini humor aja ya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi poin yang sudah kita bahas di video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula itu baru sampai poin 1, 2, 3, 4. Sedangkan poin 5, rumus if ini sementara akan kita bahas di video berikutnya. Silakan Anda refleksikan sejauh mana Anda menguasai rumus nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu sum, max, min, average, in sum, wizard, lalu left, right, mid, did, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Kalau Anda sudah paham tentang 9 rumus itu, silakan ikuti video saya berikutnya. Ya. Oke, sementara begitu pengantar untuk if ya, tetapi yakin dan percayalah bahwa pada waktunya pasti Anda akan paham dan menguasainya. Kalau Anda terus inspirasi apa yang baru saya sampaikan, silahkan like and share video ini supaya banyak orang yang terinspirasi juga. Hingga dengan demikian pada waktunya nanti Anda dan juga rekan relasi Anda pun harus kompeten
Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang belum mensubscribe channel Pak Santo, silahkan subscribe karena itu sangat memberi support kepada saya untuk tetap setiap hari mengirim video-video pembelajaran singkat tentang IT apapun ya, terutama Microsoft Excel dan pemrograman komputer. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.